Kita tidak kaget dengan segala fenomena pergerakan hidup, dan Anda akan siap menjadi orang yang lebih bijaksana di masa yang akan datang. Engkau awakmu dadi bupati, dadi pengusaha besar, ya, dadi stakeholder. Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat dengan kedewasaan yang baru, dengan pertimbangan dan keseimbangan yang baru, dengan akal yang lebih sehat, dengan konfigurasi pemikiran yang lebih proporsional dan seterusnya. Bahkan Anda lebih spiritual. Karena anak-anak Maya itu macam-macam, dijak opo iso. Jadi kalau di Jogja itu ada penyair Mustafa Hasyim itu nek liyane wong Maya gak gelem ngrungokno. Tapi di Maya dia menjadi keindahan yang luar biasa. Soalnya ngomongi gagap, kata cetha, tapi menjadi indah. Karena keindahan itu tidak seperti yang diajarkan di Fakultas Sastra. Keindahan itu sebenarnya lebih luas dari itu. Gitu ya. Keindahan itu gak mek arek ayu tok. Ono arek iki jane rotok bogang rete, rotok gengsul rete, tapi luwih ayu timbangane sing normal ya ta gak? Ono ta gak ngono? Ono, jadi keindahan itu sangat luas. Fenomena keindahan, kebenaran, kebaikan itu sangat luas. Maka kita harus bijaksana terhadap kehidupan, dan untuk bijaksana Anda harus suci. Suci itu tidak hanya secara fikih, tidak hanya secara syariat. Suci itu artinya kamu menjadi kamu. Kalau kamu disuruh Tuhan menjadi tikus, kamu jadi tikus. Tidak usah dikucing-kucingkan. Nah, orang Indonesia kan semua pengen menjadi sesuatu yang sama. Banyak ikan pengen jadi burung, betul enggak? Banyak burung ingin jadi macan, banyak macan ingin jadi anjing, kan gitu kan. Jadi sistem pendidikan kita juga tidak memandu manusia untuk menjadi manusia. Karena algoritma utamanya adalah profesionalisme yang tujuannya materialisme dan hedonisme. Maka anak-anaknya ini adalah kaum yang baru, yang Allah mencintai Anda, maka Anda berkumpul sampai jam berapapun. Itu karena Allah mencintai Anda, maka Anda juga membayarnya dengan cinta Anda kepada Tuhan, gitu ya. Terserah kon Kristen gak masalah, kon PKI gak masalah, kon gak ngakoni Gusti Allah gak masalah, kon iku mek keliru tok gitu. Tapi gak tak salahno, gak tak kafirno kon. Aku tahu numpak pesawat karo konco-konco PKI dari Berlin ke Athena. Ada kongres Partai Komunis di sana, dan aku iki komunis. Aku ikut Kongres Partai Komunis Dunia itu tahun 80-an gitu ya. Gak apa-apa lagi cek ditangkap polisi, aku komunis kata apa. Gue tak duduno komunis itu adalah ngene-ngene gak paham rumah sana komunis itu PKI. PKI sama komunisme berbeda, sama sosialisme berbeda. Mulane sinau tak gitu ya. Terus Toto Hungaria di atas Beograd, Pak. Itu pesawatnya turbulence. Pokoknya ngene-ngene lunjak-lunjak sampai pilotnya wis meneng cep. Para mugari ini singitan. Terus aku mikir, walah, aku ndonga gurung karuan kabul, aku ndonga ya iso mate, aku gak ndonga ya mate, padha ae ngono aku. Jenenge ludruk ya, padha ae lah. Jadi kan saya punya jiwa ludruk ya. Akhirnya aku ngadeg rek, aku mlaku daladap menika. Marani kanca-kancaku sing PKI iku. Mereka kan dengan penuh ketakutan terus tak parani, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ngene kabeh, Mas. Ngene kabeh lho jare PKI ya ngono. Ngene kabeh arek. Jadi saya tidak percaya ada ateis, tidak percaya. Jadi misalnya Stephen William Hawking ya, yang meninggal beberapa tahun yang lalu itu dia resminya tidak mengakui adanya Tuhan. Dan dia bahkan berpikir bahwa tidak perlu Tuhan untuk memahami mekanisme alam semesta. Dan saya tidak percaya bahwa dia tidak percaya Tuhan. Dia yang dulu ada kata black hole ya, dari abad 16, kemudian yang mengumumkan dan yang mempopulerkan kata black hole itu, lubang hitam di alam semesta sebelah sana, yang menyerap semuanya, cahaya, semua energi diserap oleh lubang hitam itu dia si Stephen Hawking, dan saya tidak percaya dia tidak percaya Tuhan. Yang jadi gini, Anda juga tidak bisa mensyahadati Tuhan, Anda hanya bisa mempersaksikan gejala Tuhan dalam hidupmu, betul enggak? Tapi kalau Anda mengakui Tuhan sebagai sosok, Anda bukan ketika ada rumus la tudrikul absar wa yudrikul absar wa la tudrikul khabir ya. Semua jelas dalam Al-Qur'an. Jadi Stephen Hawking itu bukan tidak mengakui Tuhan. Yang dia sebut black hole itu yaitu yang dia kenali dalam batas dia, yaitu Tuhan. Yang mengalahkan semuanya. Semua innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua ditelan, semua kalah. Cahaya kalah, energi kalah, semua kalah. Benda kalah, materi kalah, massa kalah. Karena dia sangat luar biasa.
Nah, yaitu gejala Tuhan. Cuma dia tidak mengerti bahwa itu gejala Tuhan. Jadi soal nomenklatur, bukan soal substansi gitu ya. Ngerti ya? Jadi kono jadi ojo kemenyek ateis dari kemenyek wis ta. Wis kono kok dijantur karo Gusti Allah ditekek gulumu ka apa kono. Arek-arek iki soalé nek Jombang ngono Mas. Arek iki nek rada prita-petiti bagus iki arek gurung tau ditekek gulune kan gitu. Dadi ono macam-macam tekekan gulune ngono. Utawa dhek nasibe durung ketekek gulune ngono. Nek wis ketekek gulune kae dhek mikir-mikir. Makanya tadi yang Pak Joko baca pertama tadi, lebih dari segala ilmu adalah kemampuan mentertawakan diri sendiri. Nek kon terlalu kagum sama dirimu, kamu jadi ahmak. Kamu hanya bisa mendengarkan pendapatmu sendiri, kamu tidak bisa mendengarkan orang lain. Maka yang terbalik dari itu adalah Anda sanggup mentertawakan dirimu, ngeremehno awakmu dhewe. Aku dhewe tak guyu. Aku keseriusan. Presiden gak mikir Indonesia sampai kayak aku. Aku anjane kayak taek. Nemen aku mikir Indonesia sampai tak duoleki lho Mas. Iku biyen malaikat sapa wae sing iso banyu rene sampai dadi maritim iki lho. Iku biyen ono Alvin minal malaikat tadi sudah dibaca oleh Mas Islamianto ya. Idyastagitsu tadi dia. Jadi Allah menurunkan 1000 malaikat nggawa tongku gede Mas berisi air disokno di dataran Nusantara, kemudian sebagian kemudian tenggelam dan itu kemudian menjadi pulau-pulau yang berpuluh-puluh ribu itu menjadi Nusantara. Jadi kono Gusti Allah kono maksude gawe ngono iku ngkon malaikat 1000 rene. Iblis iki biyen kene 1000 tahun. Dan perginya iblis dari Pulau Jawa ini dulu saya sudah ceritakan di sebuah drama saya. Iku kabeh tak selidiki aku sampai riset jin Pak. Tak riset kok. Dadi nek daerah Malang, Kepanjen iku sapa jine? Sing mimpin sapa? Enggak. Dadi sedikit ya kandhani ya. Kan terus setan iku. Setan itu makhluk atau bukan? Ngono wis. Malaikat makhluk atau bukan? Setan itu makhluk apa bukan? Kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengipas-ngipas atau memprovokasi hati manusia. Siapa pelakunya? Minal jinnati wan nas. Jadi yang makhluk itu jin dan manusia dan alam semesta tok. Malaikat itu adalah sebaran energi positifnya manusia dan jin. Setan adalah frekuensi apa sebaran ya Facebookmu itulah. Status-statusmu nyebar setan. Jadi medsos adalah sebaran kebusukan manusia. Dan itulah setan. Jadi setan itu duduk gendruwo, nek hantu karena hubungannya. Nek hantu itu karena hubungannya karo setan karo iblis. Itu mulai diriset ta. Arek-arek iki kampus gak ngeriset. Kalau toyol karena hubungannya, misalnya tadi beliau tanya soal kadang-kadang di kamar kita ada suara tok itu saya tadi baru ingin bilang sama Anda, itu alumnus manusia, Mas. Jadi ada manusia, makanya kan wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi ada orang yang mati dalam keadaan koma, dalam keadaan tidak tuntas kesuciannya, tidak tuntas kepasrahannya dan seterusnya, maka dia nanti menjadi hantu. Dia tidak bisa pindah ke alam barzah secara 100%. Nah, orang yang lulus di sini itu dia bisa ngelihat hidup ini, bisa ngelihat akhirat. Nah, dia bisa nemoni awakmu. Sunan Kalijaga bisa menolong pesawat Garuda di Solo itu sehingga dipandu pilotnya untuk mendarat di Bengawan Solo pada waktu itu Sunan Kalijaga yang memandu, dan itu jadi itu sangat banyak. Awakmu ngipi aku, ono sing ngipi aku, angkat tangan. Sering. Wake Pak. Sing ngipi aku tak apakno kon. Ono sing tak jak. Tak taboki, seneng. Jadi anak-anak dulu Pak, kalau saya biarkan Mak Ian, mereka nanti antri ya cak, kamplong cak. Wah, ngono. Ya aku jane itu bukan susun aja aku legon ngaplok karek ngono ya. Jadi kita tuh sudah masuk IT, sudah masuk dunia maya, sudah masuk dunia virtual. Tapi itu tidak menarik kita untuk mempelajari sungguhan. Jin itu apa? Ya'juj Ma'juj itu apa? Dajjal itu apa? Semua itu ada apa identitasnya, ada formasi kemakhlukannya ada. Ada makhluk itu yang material kayak awakmu. Tapi kan ternyata awakmu itu awakmu toh. Ketika awakmu mati, ledeh di kuburan, engko nek ditekani malaikat mungkar nakir sing jawab sapa? Lah tetep awakmu sih. Berarti awakmu dudu iki. Dudu sing ledeh iku. Awakmu adalah sesuatu yang lebih
rohaniyah, lebih virtual lah gitu kan, lebih maya gitu. Itu namanya rohani, itu namanya ruh. Dan Allah itu mengurusi roh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Jadi kita tidak tahu, tetapi Allah mengurusi. Jadi saya optimis terhadap hal itu gitu. Jadi ngono ya. Jadi kudu nek iso disinaoni. Sebab sekarang itu kan kalian tidak bisa menghitung banyak sekali peristiwa politik yang Anda tidak bisa menghitung secara ilmu politik. Tidak bisa. Jadi ini ada faktor-faktor non manusia yang ikut berperan. Cuman gak payu ngomong ngono iku, kate aku dibully dintekno koyo ngomong Fir'aun kok dintekno di itu ya. Gitu ya. Jadi konco-konco saya minta anak-anak Ma'iyah gak perlu terseret oleh nek Indonesia ngalor awakmu duwe kudu siratal mustaqim dhewe. Siratal mustaqim itu artinya bukan jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu artinya arah yang tepat. Dan misalnya mau nang Jakarta, ndak ada jalan lurus ke Jakarta, mesti menggok lewat Sidoarjo, gitu kan. Ndak ada jalan yang jadi sirat itu jalan, al-mustaqim itu orang yang menegakkan. Jadi jalan yang ditegakkan oleh orang yang menegakkan kebenaran. Tapi kalau mau gampang, as-sirat al-mustaqim itu adalah arah yang tepat. Meskipun jalannya belok-belok, munggah mudun gak apa-apa, tapi arahmu tepat. Nah, Anda harus punya arah yang tepat hidupmu itu. Tentukan. Maka Anda baru bisa menentukan. Nah, apamu ini? Apamu nang Surabaya, ya. Mergo nang Surabaya apamu iso nentokno iki nganggo pesawat apa bis, apa kendaraan dhewe apa motor, apa melaku gitu ya. Nah, apamu nang Jakarta kan ada pilihan pesawat. Nang Surabaya lah pesawat gendeng kan. Gitu kan. Makanya kalau kita tidak punya keputusan arah yang tepat dari hidup kita masing-masing, kita tidak bisa menentukan manajemennya, tidak bisa menentukan kendaraannya gitu. Jadi kudu cetha rek, siratal mustaqim itu kudu cetha, bukan jalan yang lurus tapi arah yang tepat dari hidupmu gitu ya. Ngono ya rek ya. Mulane iso ngomong dan Anda nanti pulang ke rumah itu mikir-mikir nih ya. Ono sing langsung iso dadi, ono sing iso langsung mendapatkan sesuatu dari pemikiran ini, ada yang ngenteni menesuk, ono sing ngenteni sak wulan meneh ya ono. Begitu kamu ngalami apa kayak, oh iya ya bener ya sing ngomong cak nun pian. Anjene ganteng wong situ masih tuwek ngono ya. Jan yo gak ya tak lem-lem dhewe timbang bojoku gak ngelem aku ya toh. Aku tak lem-lem dhewe ngono ya. Jadi jelas sebenarnya ya. Jelas ya. Termasuk tentang pajak. Kalau melihat yang dibacakan Pak Joko Widodo tadi kan Indonesia itu tidak ada masalah sebenarnya. Masa Indonesia punya masalah? Sugih koyok ngene, Mas. Sugih koyok ngene. Kon nang Thailand, kon nang Vietnam, kon nang Malaysia, gak ono. Aku mang awan di ngundang legi, Pak. Jadi di Jawa iki, termasuk Kalimantan pemene Gresik, Tuban iku yo. Kon nek Medaya iku kan sak mbale badokan iku. Sak mbale sembarang ono wis. Dan itu Indonesia tok. Kalau di Malaysia Anda cuma dikasih makanan secukupnya gitu. Engko nek kurang ngeliwat meneh ngono wonge. Kalau di sini sembarang ono sampai luweh-luweh gitu kan. Jadi kita itu tidak mungkin miskin, mustahil. Dan itu Anda menyinggung perasaan Allah kalau sampai Anda itu miskin. Kalau sampai ada orang pengemis, sampai orang udah ngemis-ngemis di Indonesia itu Allah ngersulo. Aku njaluk aremahnya ojo gawe Gusti Allah ngersulo gitu ya. Jadi Anda harus menghindarkan jangan sampai ada yang ngemis. Tulungan sih. Anda harus punya kepekaan dan kepandaian dan ketajaman untuk melihat orang yang harus Anda tolong. Makanya Ma'iyah adalah gerakan sedekah. Bukan parpol, bukan gerakan-gerakan yang padat dan lembagawi gitu. Jadi kita juga tidak menentukan sopo presidennya sakarepmu. Presidennya sakarepmu oleh memilih, wong bojo sakarepmu aku gak nonton kok. Kok kali takon-takon aku barang. Wong bojo kon gak takon aku sopo sing apik kok rabi, lah kok kon takon capres sopo sing dipilih. Goblok kon iku bojomu kon gak milih. Kon iku celana kan milih dhewe. Itulah kedaulatanmu. Tentukan syariatmu dengan kedaulatan masing-masing itu dan kita kan cuma belajar ya apa dadi menungso sing iso pas siratal mustaqime supaya kita bisa bantu Indonesia ke depan. Kalau enggak nanti Indonesia ini terus tadi Pak Joko mengatakan kalau begini terus kita segera akan masuk jurang. Syukur-syukur nek blackout terjadi tahun 2027 atau 2028 itu terjadi betul ya mungkin ada kembali ke zaman pra Nabi Nuh ya. Jika ada listrik, kan listrik berarti kan apa liane? Listrik mati sak dunia ya apa? Handphone iso, kulkas iso, warung iso, apa meneh AC, kompor iso. Saiki kompor kan sing cudek geni kok saiki. Jek ana wong cudek geni ana di desa dididik ngono ya.
Tapi semua sudah tergantung listrik. Kalau itu sampai black out, berarti kita akan kembali ke. Mulane saiki nyicil nggak sumur ya. Jadi kan ini tetap iso adus ngono ya. Saiki iso nggak sumur tetep PDAM toh pilihan. Ini mergo wis keset, menungso keset. Biyen iku mlaku 2 kilo gak krasa, saiki iki masjid sebelah lho kan mesti nganggo motor jemuan ya ta Kak. Masjid iku ngono nganggo motor arek-arek to wae. Nek aku dari Gusti Allah, oh tak jupuk sikilmu kapok kan. Jadi sekarang kalau bayangin kalau Allah itu menarik pajak seperti negara. Makanya bersama Allah lah untuk menolong negaramu. Tapi jangan bersama negara untuk menolong Allahmu. Karena Allah tidak butuh pertolongan juga. Tapi nek Gusti Allah majeki kon, misalnya kon di 10 dipajeki 1 gelem. Nek rambut gak masalah, rambutmu piro ngono dicabuti piro untuk pajak gak apa-apa. Tapi nek barangmu nek sitok cilik pisan dipajeki. Ya nek sing dawa iku. Sing 3 meter diubut-ubut. Dibut-but sitokno nek kene iki. Ono iku Mas. Ono sing jadi Allah itu bisa aja kalau mau. Untung Allah itu membatasi. Jadi salah satu rezeki dan kenikmatan hidup itu karena Allah membatasi. Bayangno kon tidak dibatasi. Cokol terus kon sak ukur. Kon gak iso golek celana kon. Gak iso golek kanthok kon ya. Jadi alhamdulillah Allah itu membatasi. Jadi kemerdekaan itu bukan yang utama. Yang utama adalah kesadaran terhadap batas. Ngono ya. Jadi alhamdulillah itu dibatasi barangmu itu paling 12 cm, 15 cm pol ya. Saiki digawe 30 cm kon wis ngelundasmu kan. Sing ngelundasmu kan. Iku anakmu bingung, "Pak enten ula niki," ngono kan bingung. Oh alah. Ya nek sak meter 2 meter lah nek kon sampai 10 meter. Kate makihan diuput-uput jowo diseret. Keplindes kendaraan. Aduh, lho ono apa? Iku keplindes ndek kono kilometer ke berapa kono. Arek-arek seneng panen tak jak guyon soal ngono iku. Soalnya nasibnya agak kurang bagus soal itu gitu. Iya. Cok mureng-mureng ya. Aku suwe ini gak guyon masuk karo arek-arek Malang gak guyon. Masuk karo Malang aku dadi ustad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyah. Walikulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa Rasul fa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Wa man kana hijratuhu ila dunya fa nala ma hajaru ilaih. Mosok aku dadi ustaz. Gak cocok. Aku iki assalamualaikum kadang-kadang gak kok. Wis seru dhewe ngono ya. Aja mrene aku gak ada assalamualaikum seru dhewe rek ya. Wis ana ning jero atimu permanen. Salamku kepadamu permanen. Saya ucapkan apa tidak? Abadi, akut, bagus sudah. Jangan khawatir. Masih kata omongno aku tetap cinta awakmu. Dan aku ini belane awakmu itu 50 tahun luwe lho rek. Aku umur 18 19 lho aku. Aku saiki wis 70 pas iki, 70 luwe sak wulan. Ya. Dan saya terus Pak Ginta. Saya sudah sejak tahun 72 keliling ini, 72. Dan ono nyun sewu aja muring-muring. Ono nabi sing tahu keliling sampai 50 tahun. Ngurusi Aremania, Kanjuruan, bonek ku yang ngono tanggung ngono. Kon iku bonek mek panimu munggah sepur tok. Nek kon wis iso numpak pesawat ning ndukure pesawat iko, kon tak akoni bonek ngono aku. Tak guyon ning ngono arek-arek iki. Tapi bonek di Jogja kutuk, Pak. Bonek dari Jakarta ke Surabaya lewat Jogja, begitu masuk Jogja kutuk ngerti kutuk ya, jinak. Kenapa? Karena kepala stasiun ini tak kandani. Sampean ucapkan selamat datang sahabat-sahabat kami, supporter sepak bola dari Surabaya. Selamat datang, selamat menikmati kota Jogja. Kami sudah menyediakan nasi bungkus, silakan ambil. Wis meneng kabeh wis. Sirup wis. Nek gak engko sembarang di Nek Aremania gak, Pak. Aremania itu arek selawat, arek lumayan lah. Top lah. Sampai anak sing melakukan Aremania gitu ya, Aremania. Tapi Aremania kon jauh ke biyen rek. Cuk kuwatir iki zaman biyen, iki zaman ebes. Iki zaman ebes, anggit. Aku kancane ebes rek. Zaman Pak Giono, terus zaman Pak Gandhi, zaman semono-semono lagi. Wis biyen kon gurung lahir le. Gurung lahir kon. Kon lak karo Pak Giono sing omahe Ndek Ijen iki lho, jalan Ijen pas alun-alun Ngulon ya.
ngulon jalan ijen di pojok kono iku. Aku biyen karo Kiai Kanjeng tahu pentas nek kono. Di Stadion Gadayana manggone di omahe Pak Giono. Bengi-bengi Pak Giono nyediani minuman keras macam-macam iku. Seweneng iku. Seweneng arek-arek. Aku subhanallah. Soale nek mabuk iku macam-macam. Ono sing pesilat, Jokowi pesilat. Begitu mabuk sih. Padahal mabuk itu. Ono rek macam-macam. Aku ngalami segala macam setan wis alami. Wis kepethuk sembarang. Mulane aku mirel kabeh kok tak terima kabeh. Semua adalah saudara-saudaraku sesama hamba Allah. Semua adalah saudara-saudaraku sesama manusia. Tidak masalah. Asal kita saling membatasi diri, saling menjaga diri, saling toleransi satu sama lain, gak apa-apa. Ya saiki Mirel maju diri, gak apa-apa. Erel, ini supaya kenal bapak-bapak ini. Gak apa-apa. Supaya beliau-beliau kenal ya, sampai memang belum kenal Mirel ya. Tapi pesanku ojo kelegen ya, ojo overacting, ojo ngomong sing gak-gak ngono ya. Iki lho. Loh. Lanang kan saiki ya. Oke teman-teman sekalian, kan sekarang di medsos sedang ramai LGBT ya. LGBT itu bukan jenis kelamin, LGBT itu perilaku gitu. Kalau jenis kelamin itu lain masalah. Jadi Allah itu menciptakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ojo lali iku endinge lita'arafu lho. Gak peduli, pokoknya semua harus berkenalan dan harus saling mengapresiasi satu sama lain. Balanang bapak itu bah setengah-setengah gitu ya. Nah, terjemahan Islam kan Allah menciptakan, wahai manusia aku menciptakan laki-laki dan perempuan. Aku rotok kata mantep itu. Allah menciptakan potensi laki-laki dan potensi perempuan. Cuman kadang-kadang gaduhane gak cocok. Terus jadi mirel itu. Tapi ada sing mantep lanang tok, mantep itu. Tapi kan setiap laki-laki aslinya kan punya sifat keperempuanan ya gak. Setiap laki-laki punya kelembutan. Kadang-kadang malah wong wedok luwih lanang timbang wong lanang ya gak. Ngalami kan ya. Bu, nek wis nyeladu ya Allah. Nek wis nyeladu, nek wis maido, nek wis walah. Nek wis raine koyo ngono iku wis ngluwi wong lanang ya. Jadi kalau dalam Islam namanya khunta. Khunta itu orang yang memang komposisi potensi laki-laki dan perempuannya itu tidak membuat dia mantap sebagai salah satu gitu. Kalau di Thailand bahkan ada 30 jenis kelamin. Angel itu pokoknya, belum puluh kan milih sing ndi kon. Dan di dunia ini makin berkembang. Bahkan ada yang hoak kemarin bahwa di sebuah negara di Eropa itu seks itu dijadikan cabang olahraga. Tak enak, seneng kon. Daftar kabeh arek daftar kabeh. Melok turnamen RT, RW, RK. Iya, tar kampus melok kabeh arek-arek. Seneng arek-arek itu. Jadi khunta itu Mas. Khunta itu adalah tidak ada rumusnya di Al-Qur'an atau hadis. Itu hanya ada nas-nas yang sifatnya sirah atau peristiwa-peristiwa di zaman Rasulullah. Itu pun tidak ada zaman Rasulullah. Faktanya gitu ya. Nah, jadi khunta itu kalau saya gini, karena tidak ada rumusnya, Allah tidak ngomong apa-apa, berarti urusan Allah. Ya tak gak? Mulanya cuma macam-macam karo miral kon jub depan karo Gusti Allah pun ya. Iya, sing ngurusi Gusti Allah, ngono ya. Ya ora ya kono cak macam-macam ya. Rel nek kon nyanyi ya sekali-sekali nyanyi cok ngomong. Ngono ya. Ya udah, perkenalkan diri aja kepada ini bapak-bapak dari ini dari lembaga ombudsman. Salaman sih, ya. Bagus ah. Pokoknya ini ya,
Jangan sampai ini menjadi masalah di medsos dan seterusnya. Ini saya sebagai manusia mengapresiasi karena lita arofu tadi, hendaklah berkenalan dan mengapresiasi satu sama lain. Maka tetap saya undang meskipun aku njaluk Mirel ojo kelegen ya, ojo kebacut, apa ngomong apa kudu dibatasi, kudu sakno arek-arek, sakno aku barang ya. Ngono aku titik to wong di medsos kan koyo gak iso mbelani gitu ya. Ngono ya. Wis saiki sampean kenalan sampean iku sapa? Ini Pak, ini ahli lingkungan hidup dia Pak. Dia ahli lingkungan hidup. Dia ngerti soal hutan, soal tanaman, soal environment, soal ekosistem ya. Dan aku njaluk mikrofon nih, dikekno Mbak Mirel Jidi. Tapi tak pesen ya, aja sampai kelegen ya. Pokoknya ngomong sebaik-baiknya, sehalus-halusnya. Kita ini manusia. Barang siapa mengejek manusia, dia mengejek Allah. Barang siapa membuli peristiwa ini, berarti dia membuli kehendak Allah yang menyuruh hamba-hambanya bersilaturahmi dan ta'arufu satu sama lain. Bener tak kare? Iku biar aku meresmikan kebon menyan di Gunung Merapi. Sak kebon itu isinya menyan kabeh. Tak kei prasasti. Menyan adalah ciptaan Allah. Barang siapa rewel kepada menyan, saya akan laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono, di sini ngono iku.